Selamat siang anak-anak. Siang. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Habis pelajaran apa kalian tadi, Nak? Pancasila dengan Ibu Siti ya? Oke. Hari ini Ibu kembali masuk ya, Nak, untuk melakukan layanan bimbingan klasikal buat kalian semua. Ya, namun sebelum kita mulai, alangkah bagusnya kita memanjatkan doa dulu ya. Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Iya, terima kasih ya untuk Ananda Putri sudah memimpin kita berdoa ya. Sebelum Ibu lanjutkan untuk materi layanan bimbingan klasikal ini, hari ini Ibu mau nanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa, Nak? Sama Sela. Oh iya, pulpen Ibu ketinggalan. Boleh minjam pulpennya, Put? Iya. Siapa tadi, Nak, yang tidak masuk? Ririn ya. Ririn Nandin sama Ririn ini keterangannya apa, Nak? Nggak ada ya, dia nggak ada bikin surat, nggak ada apa ya. Berarti kita tulis. Kemudian Sheila Serina ya. Sheila Serina ini apa keterangannya, Nak? Sakit. Suratnya ada, Put? Oh, begitu. Oke. Ya, yang lainnya hadir semua ya, anak-anak? Oke. Iya. Terima kasih ya, Nana. Selanjutnya kita akan masuk dalam layanan bimbingan klasikal ya, Nak ya. Tujuan dari layanan ini sendiri supaya kalian peserta didik itu bisa memilih untuk cara kalian mengendalikan emosi ya, Nak ya. Karena apa? Karena hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cara mengendalikan emosi ya. Kemudian nanti juga fungsi dari layanan ini Ibu berikan ke kalian ya supaya kalian bisa memahami ya. Emosi itu ada apa saja. Emosi itu ada emosi negatif, ada emosi positif seperti itu. Dan juga bagaimana kalian bisa mencegah, mengontrol, mengelola emosi kalian ya. Juga nanti untuk aspek perkembangannya kalian bisa lebih mematangkan emosi kalian seperti itu ya anak-anak ya. Dan juga kegiatan ini berlangsung 1 kali 45 menit ya. Jadi Ibu harapkan semua bisa berpartisipasi dengan baik. Kemudian nanti juga akan ada sesi diskusi kelompok yang akan Ibu bagi sesuai dengan hasil asesmen kemarin ya, Nak. Jadi nanti akan dibagi mana yang tik, mana yang minatnya dalam seni seperti itu. Jadi nanti akan kita bagi kelompoknya ya. Selanjutnya di sini juga, Nak, kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan untuk kalian video ya, Nak. Di sini videonya itu tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi ya, Nak ya. Jadi ini kenapa Ibu cari materi ini, karena memang materi ini Ibu sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan asesmen yang sudah Ibu berikan buat kalian kemarin ya. Sehingga nanti pada saat kalian melihat video ini, kalian amati benar-benar, Nak. Amati benar-benar video ini, kemudian nanti akan ada sesi di mana kalian berdiskusi tentang apa sih yang kalian dapatkan dari video yang nanti akan kalian tonton ya. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kita sama-sama tonton ya. Cara sederhana ini bikin lo jadi jauh lebih bisa mengontrol emosi, bahkan lagi jadi mudah atas pikiran-pikiran negatif. Jadi simpel, kasih jeda, ambil nafas. Kali lo ngerasain suatu hal negatif, jangan langsung respon. Ambil nafas, pikir negatif, jangan langsung respon. Ambil nafas, pikir, jadi
kemudian bisa bikin pikiran lo lebih tenang. Untuk masalah yang lebih kompleks, hasil jajaran yang lebih lama. Jadilah master atas emosi lo. Semangat. Iya. Jadi dari video tadi ya, tadi kan sudah awalnya Ibu sampaikan untuk kalian supaya kalian bisa mengamati dengan sungguh-sungguh video tadi. Tadi konteksnya adalah mengendalikan emosi. Kita belum bicara tentang emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, sampai detik ini, tadi kalian sudah mengamati video ya, kita langsung saja Ibu akan bagikan kalian lembar kerja ya nak ya, dimana lembar kerja ini pertanyaannya itu berkaitan dengan video yang tadi kalian lihat. Makanya kunci awalnya tadi adalah kalian harus mengamati ya. Jadi ini bisa dibagikan ya, tolong ketua kelas ini dibagikan ke teman-temannya ya. Ya, sembari Putri membagikan ke kelas, Ibu akan jelaskan ya nak. Nanti di sini kalian akan tulis nama kalian, kemudian kelas ya. Peminatannya dikosongkan saja dulu nak, ya. Peminatannya dikosongkan ya, sambil dipahami. Kemudian isi 1, 2, 3, 4 di bawahnya kalian isi, ya. Di bawahnya ya nak ya, kalian isi. Pertanyaannya berkaitan kok. Pertanyaannya sangat berkaitan tadi dengan video yang kalian amati tadi. Ya. Setelah kalian isi, baru kita akan bahas tentang cara mengendalikan emosi. Langsung isi, ya. Langsung isi. Kalau sudah ada bahasa jelaskan, berarti di situ kalian harus bisa menjelaskan ya nak. Ibu minta tolong kalian bisa menjelaskan pendapat. Jadi tidak berpatok dengan yang tadi ada di video ya. Apa sih pendapat kalian tentang emosi? Contoh, emosi itu sesuatu yang brutal Bu, bisa bikin saya marah, bisa bikin saya pengen nonjok orang gitu. Contoh kecilnya. Nah, tapi yang benar-benar kalian alami, yang benar-benar pendapat kalian. Itu untuk soal nomor 1 ya. Untuk LKPD ini Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya anak-anak. Ibu rasa cukup enggak 5 menit? 15 menit. Oke, gimana Putri? 10 menit. Gimana yang lain 10 atau 15 menit? 15. Kalau 15 menit tapi on time ya. Kita harus deal 15 menit harus on time ya. Kalau sudah Ibu bilang sudah berarti sudah ya. Sepakat ya? Ayo anak-anak Ibu semangat. Pokoknya jawabannya yang benar-benar kalian rasa pas sesuai pendapat kalian, ya. Ya. Kalau peminatan nanti kita bagi setelah pengisian LKPD nah sesuai dengan kemarin pengisian asesmen ya. Ya, jadi dikosongkan dulu karena setelah ini baru kita bagi sesuai dengan peminatan ya. Sisa 2 menit lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu. Ibu minta tolong kalian bisa ini dealnya gimana? Posisi duduknya menyesuaikan dengan kelompok yang dibagi atau gimana? Bagusnya sih sesuai dengan kelompok ya. Ya, boleh nak 2 menit. Ayo kita atur waktunya. Ayo semangat anak-anak Ibu. Boleh dibaca ya nama-namanya. Ayo. Literasi.
ya. Oke. Oke, hai. Oke. Ibu minta waktu sebentar ya nak. Jadi untuk minat ini Ibu bagi sesuai dengan hasil asesmen yang kemarin Ibu lakukan ya, dan sudah Ibu data. Jadi sesuai dengan peminatan. Kemudian untuk Ananda Devi tadi Ibu mohon maaf karena kemarin tidak ikut asesmen ya nak. Jadi untuk sekarang Ibu masukkan ke literasi dulu. Nanti untuk perubahannya untuk di pertemuan berikutnya Ibu akan sesuaikan dengan hasil peminatan kamu ya. Oke. Jadi anak-anak tadi kalian sudah mengisi LKPD, betul? Nah, selanjutnya Ibu berikan kalian tugas kelompok sesuai dengan peminatan. Untuk yang tik, peserta di yang tik ujung sana ya. Oke, boleh yang lain mendengarkan Ibu berbicara dulu untuk teman-teman yang tik. Jadi, untuk yang tik kalian membuat ya, menggambar ekspresi emosi. Kayak di WhatsApp itu kan nak ada emotion. Nah, kalian gambar di kertas satu aja nak. Bukan, kertasnya yang satu, kemudian beberapa emotionnya 5 Ibu minta ya nak, kalian gambarkan. Kemudian nanti akan maju mempresentasikan 2 orang. Ya, jadi digambar ya. Paham ya? Yang tik gambarannya di satu kertas aja. Jadi kalian diskusikan gambar emotion mana yang mau kalian presentasikan. Paham ya? Yang tik ya, yang tik paham? Oke, selanjutnya yang seni. Nanti kalian Ibu minta kalian memperagakan berbagai macam emosi. Kalau marah muka kalian gimana nih? Kalau sedih seperti apa muka kalian? Kalau menangis seperti apa? Karena ini 3 orang, jadi 3 orang yang mempraktekkan. Ya, paham ya? Yang seni ya. Oke, selanjutnya yang literasi, membaca cerita tentang bagan kesimpulan dari mengendalikan emosi. Berarti kalian buat rangkumannya Put, nanti yang maju itu nanti 2 orang menyimpulkan emosi itu apa, ya. Kemudian menurut kalian emosi itu bisa merugikan atau tidak? Ya, kalau merugikan apa contohnya? Yang tidak merugikan apa contohnya? Ya. Oke, silahkan. Waktu untuk kalian mengerjakannya dan berdiskusi Ibu kasih waktunya 10 menit. Ya, 10 menit saja. Ya. Iya. Apa nak? Tiga-tiganya nak, tapi satu-satu diambil. Misalnya Bayu lagi happy. Seperti apa muka dia? Kamu lagi marah, seperti apa biasanya kamu marah? Apakah saya cemberut aja Bu? Saya nggak mau ngomong, kayak gitu ya. Kemudian kamu juga nak? Yang senyum aja. Oke. Anak-anak, oke. Anak-anak yang tik, iya, waktunya dimulai dari sekarang. 10 menit sudah siap nanti tampil. Sedih gimana, Bay? Iya? Oh iya, terima kasih. Ayo, kamu yang pilih. Nanti Kevin maju juga ya. Kevin maju menyampaikan. Jadi yang kalian sampaikan nanti misalnya, kenapa saya menggambarkan emotion bingung? Karena hari ini saya bingung, Bu. Nah, jadi kalian presentasikan. Perasaan itu ada banyak. Nah, ada marah, senang, sedih, menangis, kebingungan. Ya, macam-macam. Kayaknya kamu bingung deh. 5 emotionnya ya, Ibu minta. Ayo nak, waktunya sedikit. Kalau maju ke depannya, Waktunya 4 menit lagi anak-anak. Dia kasih emotion bingung, karena dia ini bingung. Marah enggak, sedih enggak, happy enggak, cemas bagus, pintar dia. Tahu cemas itu masuk dalam salah satu emosi, perasaan. Kalau merengut itu kan ekspresi, nak, bukan perasaan. Kamu mengekspresikannya dengan merengut, tapi perasaanmu kan dibedakan. Merengut itu ekspresi.
Waktunya sisa 2 menit lagi anak-anak. Iya. Iya, dijelaskan. Karena kan itu perasaan, Nak. Contoh begini, hari ini Ibu Priska happy, makanya dari tadi saya masuk sampai dengan detik ini saya senyum, tidak ada marah-marah sama kalian. Nah, ya, waktunya sisa 30 detik lagi. Yang tik siap nggak tampil duluan? Belum, berarti seni dulu ya, yang sudah siap. Literasi siap nggak kalau tampil pertama? Siapa? Yang tampil Putri? Iya. Oke. Boleh, iya anak-anak boleh kita ke depan sebentar memperhatikan ya, karena waktunya sudah berakhir. Saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan. Nah, tadi dealnya kelompok literasi dulu ya. Sebelum Putri maju, ada syarat dalam kita melakukan presentasi. Yang pertama, pada saat teman mempresentasikan hasil produknya, yang lain harus fokus melihat yang berbicara. Tidak boleh yang lain berbicara ya. Emosi adalah kejadian yang terjadi pada manusia. Umumnya emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan negatif. Cara menangani emosi. Temukan penyebabnya. Cari tahu apa yang melakukan emosi sehingga kamu dapat mengatasi dan mencari jalan keluar. Dan berpikir sebelum bertindak, berbuat dan berbicara. Sekian presentasi dari kelompok kami literasi. Terima kasih. Tadi yang Ibu tangkap, mereka bisa menyampaikan bahwa beberapa contoh dari emosi ya, ada yang emosi yang tidak baik, kemudian ada emosi yang baik seperti itu ya. Untuk yang lainnya memang tidak ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada. Terima kasih ya untuk kelompok literasi, kalian the best ya. Selanjutnya kita ke kelompok seni. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dan Saya Raditya Bayi Pratama. Saya Rizky. kita akan presentasi mengekspresikan perasaan emosi. Dimulai dari rindu. Saya berekspresi senyum karena saya senyum mengingat hal yang lucu atau bahagia. Saya berekspresi bahagia dikarenakan diberikan kesempatan untuk sekolah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi tadi Ibu memperhatikan pada saat kalian mempresentasikan kan kalian menyampaikan apa yang kalian rasakan hari ini. It's okay, tidak ada salah benar. Kalian dengan kalian berani tampil aja Ibu sangat apresiasi itu ya, Nak. Yang jelas Ibu terharu tadi mendengar Bayu sedih karena teringat orang tua. Maka dari itu, Nak, kalau misalnya memang mengingat orang tua, sekolahnya benar-benar ya, Nak ya. Kemudian juga kamu rasa syukurmu hari ini bisa sekolah diberi kesehatan bagus. Dan kamu hari ini bisa happy karena ya memang mengingat sesuatu yang happy. Jadi bagus, bisa mengelola emosi ya. Dari kelompok literasi dan seni ada yang mau dibahas tentang mereka? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Dari kelompok tik boleh maju ke depan ya, mempresentasikan 5 emotion. 2 aja yang maju, Nak. Selamat pagi, saya mewakili kelompok TIK dan nama saya Naila. Nama saya Muhammad Kevin Aldiano. Di sana ada Nur Aini, Nispalia Agustina, Nur Halimah dengan Amanda. Sedih.
Bingung. Oke, mungkin itu saja Ibu presentasi dari kami. Cuma mungkin yang boleh Ibu kasih sedikit masukan adalah tiap-tiap tadi kalian mempresentasikan tidak ada salah benar, tapi yang perlu Ibu tambahkan adalah pada saat presentasi sudah Ibu jelaskan tadi apa yang harusnya kalian presentasikan di depan ya, tapi is okay, semua secara keseluruhan ya kalian bisa mengekspresikan itu, tapi tadi kurangnya memang tidak ada penjelasan kenapa kalian hari ini merasakan perasaan sedih, marah, cemas, itu tidak ada kalian paparkan ya, tidak masalah, semua baik ya. Perasaan kalian Ibu akan sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana sih mengenali dan menangani emosi pada peserta didik ya. Tadi Ibu ada bilang kan bahwa emosi itu ada dua, betul nggak? Ada emosi yang positif dan ada yang negatif. Sekarang ya, Ibu mau tanya dengan kalian. Emosi positif itu emosi yang seperti apa? Emosi yang kemudian lagi senang. Selanjutnya ada lagi, intinya tidak ada salah benar. Ayo, yang bahagia, yang senang, kemudian yang tidak merugikan, terus yang tidak melukai, yang tidak mengikuti, yang tidak suka marah-marah. Oke, semua jawaban kalian itu benar. Karena emosi positif itu apa? Emosi positif itu adalah emosi yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan. Ingat, emosi positif itu adalah emosi yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan. Jadi kalau tadi kalian bilang tidak melukai, kemudian tadi juga kalian ada bilang tidak menyakiti, kemudian tadi tidak marah-marah, itu betul ya. Ingat nak, perasaan dengan apa yang kita lakukan itu berbeda. Contoh, perasaan kita marah, kita bisa mengekspresikannya dengan tidak mengomong dengan teman, kemudian marah-marah tidak jelas, bahkan yang fatalnya mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, itu ekspresi, mengekspresikan dari perasaan. Jadi ingat, perasaan dan mengekspresikan itu dua hal yang berbeda dan memungkinkan orang tersebut untuk mengaktifkan sumber daya coping mereka. Nah, perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan marah, perasaan cemas, perasaan bingung ya. Kalau sedih dia masuk perasaan negatif atau tidak? Sedih jelas negatif, karena kuncinya perasaan positif tadi, perasaan yang berhubungan dengan hal yang menyenangkan ya. Oke, sekarang pertanyaannya, questionnya, siapa yang lebih banyak dalam kesehariannya merasakan emosi negatif? Angkat tangan. Yang tinggi-tinggi angkat tangan. Berarti secara tidak langsung yang tidak mengangkat tangan dalam dirinya, dalam energinya itu banyak emosi positif. Tepuk tangan. Kita akan masuk ke cara untuk meredam emosi ya. Yang pertama, yang terakhir, kendalikan emosi dan jangan mau diperbudak oleh amarah. Ini selaras dengan video yang tadi kalian lihat ya nak ya. Kemudian juga tadi di video ada teknik apa namanya? Teknik stop ya. Tarik napas, kemudian jadi bagaimana cara kalian untuk meredam emosi? Ini sudah ada ya. Jadi nanti ini akan Ibu kirimkan ke grup WA ya. Jadi nanti kalian pelajari sambil kalian pahami bagaimana cara untuk meredam emosi ya. Selanjutnya, apa menurut kalian kesimpulan dari materi layanan yang Ibu berikan hari ini buat kalian? Yang dapat disimpulkan adalah cara mengatasi emosi kita dengan baik, kayak mengelolanya gitu Bu. Itu aja. Iya, cara mengelola emosi dengan baik. Ya, jadi dalam emosi ini juga
ada yang emosi positif dan negatif. Kemudian juga dari teman-teman kalian tadi juga kita dapatkan bahwa masih ada beberapa yang mungkin dalam dirinya masih lebih banyak cenderung ke emosi yang negatif ya. Jadi Ibu rasa tujuan dari layanan bimbingan klasikal ini sudah memang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian umpan balik ya nak ya. Ini boleh Ibu minta tolong Putri lagi membagikan. Ini boleh kalian isi dengan centang saja ya, sesuai dengan yang kalian rasakan. Ya, boleh diisi. Ya, kalian isi itu. Itu diisi dengan centang saja anak-anak ya. Kalian centang sesuai dengan yang kalian rasa ya nak, sesuai dengan yang kalian rasa. Keterangannya dikosongkan saja nak. Oke. Iya. Sudah semua? Sudah semua? Oke, ya, karena sudah semua. Oh, belum. Sudah? Oke, sudah. Ibu minta 5 menit terakhir untuk kita menutupi layanan kita ya. Jadi pada poin penting yang Ibu mau sampaikan terkait materi mengelola emosi ini adalah yang pertama, kalian bisa mengetahui apa saja sih yang namanya perasaan. Ya, perasaan emosi itu ada banyak ya, cemas, sedih, marah, kemudian bingung ya. Kemudian juga kalian bisa mengetahui namanya emosi itu ada yang negatif dan ada yang positif. Kemudian tadi juga dalam video sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya teknik stop. Tarik nafas 30 detik, buang pun 30 detik, lakukan berkala 5 kali. Ibu berharap dengan layanan ini kalian semua bisa belajar untuk mengelola emosi ya nak. Karena namanya emosi ini tidak mudah caranya kita bisa mengendalikan. Tapi bagaimana kita berkomitmen untuk bisa namanya mengelola emosi ya. Kemudian tindak lanjut yang akan Ibu berikan adalah untuk tadi teman-teman yang memang tidak yang angkat tangan tadi ya, untuk teman-teman yang angkat tangan yang masih merasakan emosi negatifnya masih banyak dalam dirinya, nanti kita akan lanjutkan ke konseling kelompok ya. Karena tidak ada lagi yang kalian mau tanyakan, Ibu rasa cukup ya anak-anak. Ya, kalau cukup, terima kasih untuk partisipasinya ya. Semoga kalian semua menjalani hari-hari belajar kalian dengan baik, semangat dan tetap konsentrasi ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.